Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat M Beta Farm ya, bersama saya Aris Cupang. Pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya mau review farm baru ikan cupang ya, M Beta Farm dan Tukugawa Aquatic ya. Seperti di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita sudah menyiapkan 8 kolam untuk lubukan ikan cupang dan 2 kolam untuk kutu air. Nah, di kesempatan kali ini saya mau jelaskan ya tentang cara ternak kutu air di farm ya, yang dimana hasil dari ternakan kutu air tersebut akan digunakan untuk pakan burayak-burayak ikan cupang. Oleh karena itu silakan ya teman-teman disimak video ini dan jangan dilompat-lompatin supaya informasi yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dengan baik. Dan langsung saja kita simak ya video ini bersama-sama. Ya Sobat M Beta Farm, bisa teman-teman lihat ya, ini di sebelah saya sudah ada kolam kutu air ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kolam kutu air yang ada di farm ini kita menggunakan hebel ya. Jadi panjangnya itu ke sana ada 4 hebel, berarti sekitar 2,4 meter, terus kesananya 3 hebel, jadi lebarnya sekitar 1,8 meter ya. Ketinggiannya ini kita tumpuk 2 jadi sekitar 40 cm ya. Kemudian teman-teman ya, ini kolamnya setelah kita bikin pakai hebel, ini kita menggunakan plastik UV. Nah, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, Om itu nanti pakai apa? Pakai terpal atau pakai apa? Jadi kita pakainya plastik UV. Kenapa pakai plastik UV? Karena biayanya jauh lebih murah teman-teman ya. Di sini itu semeternya sekitar 9.000 sampai 12.000 rupiah tergantung ketebalannya ya. Dan itu kita pakai ini butuh sekitar 4 meter saja teman-teman ya. Jadi 4 meter, kenapa butuhnya 4 meter? Karena ya buat ditekuk-tekuk seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu aja. Terus kemudian ternak kutu air yang ini, kalau sebelumnya ya, di video saya sebelumnya saya menggunakan air bekas lele teman-teman ya. Nah, di kolam yang ini, 2 ini saya kemarin uji coba menggunakan air bersih langsung dari sumur ya. Jadi benar-benar ini air baru teman-teman ya. Air baru, bukan air bekas lele ataupun air bekas ikan. Jadi benar-benar ini air baru. Kemudian saya menggunakan kotoran puyuh ya. Kotoran puyuhnya ingat teman-teman ya, yang masih basah, yang masih bau. Jangan yang sudah jadi kayak tanah ya, sudah nggak berbau, itu sari-sarinya sudah nggak ada ya. Karena kemarin ada juga teman-teman yang ternak pakainya itu kotoran puyuh tapi yang udah kering. Nah, itu nggak muncul. Tapi pakainya yang masih basah, yang masih anget ya. Kita sudah menyiapkan teman-teman. Nah, ini puyuhnya. Ya, jadi kita ternak puyuh sekalian. Ini kandangnya kemarin sudah saya review ya. Ukurannya 110 kali 110 cm ya. Jadi ini kita isi, tadinya ingin kita isi 100 ekor teman-teman ya. Tapi setelah kita isi bertahap, ini jumlahnya sekarang sekitar 44 ekor. Ternyata kotorannya itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk pakan kutu airnya. Nah, jadi nanti kita ngambil kotorannya dari bawah ini teman-teman tuh ya. Ini kotoran puyuhnya ya, nanti ada tim ya yang ngambilin ini, kemudian nanti dimasukkan ke dalam karung. Nah, setelah dimasukkan ke dalam karung, nanti langsung kotoran puyuh ini dimasukkan ke dalam kolam. Nah, ini ya yang tadi saya maksudkan dengan kotoran puyuhnya. Nah, jadi kotoran puyuhnya ini kita pakai karung beras teman-teman ya. Karung beras ini yang isi 25 kilo kalau nggak salah ya. Jadi kita isi separuh, kemudian kita masukin ke dalam karung, terus kita cemplungkan ke air bersih ini. Caranya ketika pakai kotoran puyuh teman-teman ya. Jadi nanti itu kotoran puyuhnya dimasukin begini, kemudian dikocok-kocok begini teman-teman. Nah, itu nanti akan keluar sari-sarinya berwarna putih. Ya, dikocok terus diratakan semuanya, sama diratakan. Ketika semuanya sudah putih,
ya baru nanti ditaruh di pojokan. Begitu teman-teman ya, ditaruh di pojokan. Nah, setelah sudah putih itu jangan langsung dikasih kutu air, jangan dikasih bibitan maksud saya ya. Tapi teman-teman biarkan dulu sekitar 4 jam ya atau 6 jam. Kemudian langsung teman-teman kasih starter. Nah, itu nanti dia akan berkembang biak ya. Ingat kalau sudah dikasih starter ya, kita kasih starternya segini itu setengah gelas kering ya teman-teman ya. Itu kita biarkan sampai 4 hari. Setelah 4 hari ya nanti air akan berubah seperti ini teman-teman ya. Sebelumnya nanti akan keluar minyak. Nah, keluar minyak itu berarti tanda-tanda sari-sari dari kotoran puyuhnya itu sudah mulai keluar. Nah, itu nanti teman-teman bisa pecahin pakai saringan ya, supaya itu bisa hancur ya. Seperti itu. Tapi kalau lemaknya terlalu tebal berarti kotoran puyuhnya itu terlalu banyak. Seperti itu. Terus kita juga kasih saluran pembuangan di situ, tapi kita tutup teman-teman ya. Kita kasih busa. Tujuannya apa? Ya kalau ini nanti overload kan kita selalu tetesin air. Nah, itu teman-teman nanti bisa lihat kita tetesin air, itu air bersih langsung dari sumur ya. Kita pakai turen ya. Jadi enggak langsung dari sumur disedot pakai sanyo, enggak. Jadi dari sanyo ya disedot ditaruh ke turen. Nah, dari turen terus mengalir ke sini menetes aja. Nah, jadi kan ini nanti lama-lama penuh ya teman-teman ya. Nah, supaya kutu airnya dan sari puyuhnya itu tidak keluar ya, kita kasih busa di situ. Nah, di situ kelihatan kutu airnya pada ngumpul. Nanti kita akan coba serok ya teman-teman ya. Kenapa sih Om dikasih tetesan air? Ya tujuannya supaya airnya itu fresh ya teman-teman ya. Soalnya kalau jenuh itu biasanya kutu airnya itu nggak tahan lama. Begitu ya. Jadi kita kasih tetesan air. Kalau yang di garasi rumah saya itu setiap hari kan disiram dengan air lele. Nah, di sini karena berhubung tidak ada lele, jadi kita pakai sistem dripping seperti itu, ditetesin air supaya airnya itu selalu fresh ya. Atau misalnya teman-teman nggak mau ditetesin gitu, nggak apa-apa, tiap hari disiram air beras ya, air cucian beras itu disiram terus. Intinya pokoknya tiap hari itu harus ada air baru ya, supaya kutu airnya itu segar ya, airnya juga segar nggak jenuh. Nah seperti itu aja teman-teman ya. Dan ini atasnya kita tutup ya, kita menggunakan atap. Ini kita kasih atap fiber yang bening ya. Tujuannya kalau seperti sekarang ini saya buat video ini kan lagi gerimis ya, tapi airnya itu nggak masuk ke sini ya. Jadi kalau siang panas dia tetap terkena sinar matahari, tapi kalau hujan dia tidak terkena hujan secara langsung. Dan alhamdulillah teman-teman ini kutu airnya berhasil ya. Cuman karena ini saya bikin videonya sore hari, jadi enggak terlalu kelihatan ya, udah sore terus kemudian cuacanya saat ini lagi gerimis. Tapi nanti untuk membuktikannya kita akan coba serok teman-teman ya. Simak terus video ini ya, jangan lupa untuk subscribe ya channel MBeta Farm. Kemudian juga jangan lupa untuk like dan share agar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Nah Sobat MBeta Farm, ini saya sudah menyiapkan serokan kutu air ya. Serokan kutu air legendaris ini teman-teman ya. Udah kusem ya, tapi selama masih bisa digunakannya kita pakai terus. Oh ya, tambahan lagi, ini ada pertanyaan biasanya, Om itu ada jentik nyamuknya atau apa enggak? Jentiknya ada teman-teman ya. Tapi kita tiap pagi itu ada operator yang ngambilin telur-telurnya. Misalnya ada yang kelewat dan netas ya kita ambil aja, kita serok, kita kasihkan untuk ikan cupang yang dewasa. Jadi nggak masalah. Intinya jentiknya itu jangan dibiarkan banyak teman-teman. Karena yang pertama dia akan mengurangi kutu airnya, jadi kutu airnya itu nggak bisa berkembang. Dan yang kedua bahaya buat kitanya sebagai manusianya. Kalau dikerubungin, digigitin nyamuk kan nanti bentol semua ya. Oke teman-teman, kita akan praktek ya, buktikan apakah ada kutu airnya apa enggak, karena ini warnanya merah ya, karena efek dari fermentasi puyuhnya yang hanya dicemplungin ya, nggak dicampur apa-apa itu, jadi kotoran puyuh langsung dimasukin aja yang masih basah ya, yang masih fresh. Oke, kita akan coba, bismillah. Nah, oke, kita basahin dulu. Nah, ini banyak teman-teman ya. Oke, di seputaran ini kelihatan banyak banget.
Nah, kita akan coba serok ya. Kita akan serok terus teman-teman ya. Nah, seroknya ini kalau kondisinya di atas banyak diserok aja. Nah, kita akan coba teman-teman ya. Ini hanya sampel aja. Kita biasanya kalau pagi baru nyerokin kutu airnya. Nah, ini teman-teman tuh ya. Ini kalau diserokin semuanya bisa dapat 1 gelas teman-teman ya. Ya. Nah, ini ya, coba kita serok lagi. Ya, di pojok-pojok sana biasanya banyak teman-teman ya. Atau di saluran itu juga banyak. Tapi ini hanya contoh aja bahwa di sini tuh ada kutu airnya. Kita biasanya ngambil kutu airnya itu setiap pagi hari. Jadi kalau ngasih makan burayak itu pagi ya. Nah, ini hanya untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa ada kutu airnya. Nah, ini tuh teman-teman ya, warnanya merah. Seperti itu teman-teman ya. Ini hanya nyerok sedikit aja, nggak diserok semuanya teman-teman ya. Ya sobat MBeta Farm, ya tadi saya sudah review ya kolam kutu air kita yang ada di farm baru ya. Jadi teman-teman kalau mau ternak ikan cupang dalam skala besar, pastikan pakannya sudah ready dulu. Nah, ini kita pakan sudah ready, berarti kita tinggal isi lubukannya, kita breeding maksimal. Oh ya, tambahan lagi teman-teman ya, kita di sini nggak pakai daun pepaya. Biasanya saya selalu pakai daun pepaya ya. Tapi ini saya coba nggak pakai daun pepaya dan alhamdulillah berhasil juga teman-teman ya. Jadi kesimpulannya pakai daun pepaya ataupun tidak pakai daun pepaya itu nggak masalah ya. Cuman saya di sini nggak pakai daun pepaya karena apa? Karena seringkali daun pepaya itu kalau sudah busuk kadang mengotori kolam ya. Tapi misalnya pakai pun itu sebenarnya juga lebih bagus karena disukai oleh kutu air. Jadi silakan buat teman-teman ya mau pakai cara yang mana aja. Ini saya sudah tes pakai air bersih, air baru, dan alhamdulillah juga berhasil. Yang penting tinggi teman-teman ya, jangan terlalu pendek dan tempatnya harus luas. Kalau teman-teman pakai ember, baskom, ya hasilnya nggak maksimal ya. Seperti ini nih sudah kelihatan merah banget, berarti udah siap panen. Besok tinggal dipanen. Ini habis dipanen tadi pagi. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan saja apa yang saya sharingkan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel MBeta Farm, kemudian juga follow Instagram saya @cupangpurwokerto dan juga Facebook saya Aris Cupang. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.